بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin hadirat jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan dua di antara hari yang diganti Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, orang-orang kafir musyrik sebelumnya merayakan hari besar. Lalu kemudian ketika Islam datang, Islam tidak melarang orang untuk berbahagia. Islam bukanlah agama yang melarang orang untuk bersenang-senang. Maka katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad abdalakum khairan minhuma." Allah sudah mengganti dua hari raya yang musyrik, yang mengandung kekufuran, dengan hari raya yang mengandung kebaikan, Idul Fitri dan Idul Adha. Orang yang berada jauh di perantauan, tidak dapat pulang ke kampung halaman, meninggalkan orang tua, anak istri, semua kebaikan-kebaikan tak dapat dipertemukan, maka keresahan jiwa, kelelahan hatinya dapat dihapuskan dengan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesungguhnya kesulitan hidup yang dijalani, yang dialami, berbagai macam cobaan yang datang silih berganti, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan balasan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabirun, sesungguhnya orang-orang yang sabar menerima berbagai macam ujian dan cobaan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, balasan yang akan mereka terima adalah bighairi hisab. Tak ada yang dapat menghitungnya, tak ada yang dapat mengiranya. Semuanya sudah disediakan Allah Subhanahu wa taala. A'adtu li ibadiyas salihin, a'adtu li ibadiyas salihin. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Mala a'yunun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, yang belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Andai sedih hatimu, andai jauh dari keluargamu, maka besarkanlah Allah. Semua yang kau agungkan akan menyebabkan kecil di pandangan Allah. Tapi kalau kau besarkan Allah dalam hatimu, maka dunia ini akan terasa kecil, terasa. Itu hanya dapat dalam ungkapan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 5 poin penting, mutiara hikmah yang dapat kita ambil dari Idul Adha. 5 pelajaran bukanlah sebagai batasan, hanya sebagai contoh dan tauladan. Masih banyak lagi yang dapat diambil oleh para alim, para ulama. Tapi pada kesempatan yang singkat, pada kesempatan yang agung dan mulia, Khatib ingin menyampaikan 5 pelajaran bermakna dari Idul Adha. Pelajaran yang pertama, bagaimana kepatuhan seorang anak. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku pandang dalam mimpiku, aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka,
aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati, wahai ayanda, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau akan dapati aku sebagai seorang anak yang sabar menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah anak yang dibesarkan dengan tetes peluh keringat dan air mata, tidak dapat membantah karena dia merupakan anak yang berbakti kepada orang tua. Berapa lama Nabi Ibrahim berdoa meminta anak yang saleh? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Bagi petang, siang dan malam menetes air mata, bermunajat meminta kepada Allah. Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim mengatakan 86 tahun lamanya Nabi Ibrahim meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulitkah bagi Allah untuk mengabulkan doa Nabi Ibrahim? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah untuk mengabulkan doa. Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah. Ibrahim adalah Nabi Allah, Nabi Allah. Ibrahim adalah Rasulullah, Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa tidak selamanya doa itu cepat dikabulkan Allah. Boleh jadi Allah ingin melihat kita lebih lama bersujud dan meminta. Allah lebih ingin melihat kita meneteskan air mata ketika orang lain tertidur lelap. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sulit baginya, mudah baginya, lebih mudah daripada menggerakkan lidah, lebih mudah daripada mengayunkan tangan, lebih mudah daripada melangkahkan kaki, lebih mudah daripada menggerakkan telapak tangan, lebih mudah daripada mengedipkan mata. Tapi Allah selalu ada hikmah. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Di balik kebencian itu ada hikmah yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim. Lalu kemudian mengapa Allah berikan dia seorang anak yang saleh? Karena Nabi Ibrahim juga adalah seorang anak yang saleh. Ingatlah ketika ayahnya berkata kepadanya, "Il qala Ibrahim li abihi Azar." Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, "Atattakhidhu asnaman alihah?" Mengapa engkau menyembah berhala? Wahai ayahku Azar. Azar tidak hanya sebagai penyembah berhala, tapi Azar juga sebagai pembuat berhala. Dia adalah pabrik berhala. Bangsanya saat itu menyembah berhala. Lalu kemudian apa kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya? Atattakhidhu asnaman alihah. Mengapa engkau menyembah berhala wahai ayahku? Apa jawaban Azar ketika itu? Illam tantahi, kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, aku akan melemparmu dengan batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku, pergi menjauh dari aku. Wahjurni maliya, jangan dekat dengan aku untuk waktu yang amat sangat lama. Selamanya aku sanggup berpisah dengan engkau. Bagaimana Ibrahim alaihissalam bersikap kepada ayahnya? Apakah dia bersikap kasar? Tidak. Nabi Ibrahim adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Sa'astaghfirulaka rabbi. Aku akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu wahai ayahku. Walaupun kau ingin melempar aku dengan batu, walaupun kau ingin membunuh aku, menjauhkan aku, walaupun kau tak suka denganku, sa'astaghfirulaka rabbi. Aku akan memintakan ampun kepada Allah atas segala dosa-dosamu. Innahu kana bi hafiyya, karena Allah itu sangat dekat dengan aku dan Allah mengabulkan doa-doaku. Siapa saja yang berbakti kepada orang tuanya, maka Allah akan balas baktinya dengan anak-anak yang berbakti juga kepada dirinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang minum khamar tapi hidupnya tenang, di mana Allah? Mengapa Allah tidak mengazabnya? Kalau ada orang yang berzina, korupsi, makan haram tapi umurnya panjang, di mana Allah? Mengapa Allah tidak menghukumnya? Allah Maha Kuasa. Inna rabbaka labil mirsad. Allah senantiasa memandang, Allah senantiasa mengawasi. Inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada malaikat-malaikat Allah kiraman mulia, katibin, mencatat segala amal. Mengapa Allah tidak menurunkan azabnya? Wa numli lahum. Kami ulur untuk mereka. Kami berikan umurnya panjang. Kami biarkan kekuasaannya tinggi. Kami biarkan hartanya melimpah ruah.
inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj. Istidraj adalah azab yang tertunda. Orang-orang yang durhaka kepada Allah diazab nanti pada saatnya sesuai dengan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang minum khamar, pemabuk, narkoba, hidupnya tenang, azabnya nanti di akhirat. Tapi orang yang durhaka kepada orang tua, dia akan merasakan azabnya di dunia. Janji Nabi Muhammad SAW, ada adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa yang besar? Al-isyraku billah, mempersekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain itu. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Level yang pertama adalah syirik, mempersekutukan Allah. Langsung setelah Allah, orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sudah mewajibkan hanya menyembah kepada Dia. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ma'budu illallah, tidak ada yang disembah selain Allah. Setelah orang tua, langsung setelah Allah, langsung kepada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga dosa terbesar adalah syahadatuz zur, memberikan kesaksian palsu. Kelak semuanya akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada hari ini orang yang durhaka, orang yang berbuat dosa, hidupnya tenang, hidupnya senang, hidupnya kenyang, sesungguhnya azabnya ditunda Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yumli lidh-dhalim. Allah sengaja mengulir untuk orang-orang yang zalim itu. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu, sehingga ketika azab itu datang, dia tidak dapat mengelak walau sedikit pun. Tapi ada satu dosa, kalau dilakukan di dunia, maka dia akan menerimanya juga di dunia. Di antara dosa itu adalah durhaka kepada orang tua. Tapi tidak selamanya anak itu durhaka kepada orang tua. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, al-Khalifatul Tsaniyah, khalifah yang kedua sesudah Abu Bakar ini Siddiq, tiba-tiba dia dihadapkan pada seorang anak, dibawa oleh ayahnya. Ayahnya berkata, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, hukumlah anak ini. Dia adalah anak yang durhaka. Umar bin Khattab orang yang amat sangat bijaksana. Dia tidak langsung menghukum seorang anak. Dia bertanya, hai anak, ada yang ingin kau sampaikan? Anak itu bertanya, wahai Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, ya, apakah kami anak-anak ini memiliki hak? Apakah kami sebagai seorang anak punya hak terhadap ayah kami, terhadap orang tua kami? Umar bin Khattab mengatakan, ya, kamu punya hak terhadap orang tuamu. Apa hak kami sebagai anak? Orang tuamu wajib memilihkan ibu yang soleh. Apa yang kedua? Memberikan nama yang baik. Apa yang ketiga? Memberikan makanan yang halal. Ayahku tidak memberikan itu kepada aku, wahai khalifah. Ayahku tidak memberikan itu kepada aku, wahai Amirul Mukminin. Ibuku bukan perempuan yang baik. Namaku bukan nama yang baik. Dia berikan aku makanan yang haram. Apa kata Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab kepada ayah yang mengadukan kepada anaknya? Laqad aqadtahu qabla an yauqa alaik. Kau lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran bermakna dari Idul Adha, bagaimana seorang Ibrahim alaihissalam walaupun berbeda akidah dengan orang tuanya, masih tetap sanggup bertutur kata yang baik. Hari yang baik, bulan mulia 10 Zulhijjah, kemuliaan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau orang tua kita itu berbeda agama dengan kita? Apakah kita putuskan silaturahim? Apakah kita tidak datang kepadanya? Apakah tidak kita cium tangannya? Apakah tidak kita peluk tubuhnya yang rapuh? Asma pernah datang menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ummi matat, ummi qadimat. Ibu saya datang 8 hari 8 malam naik onta dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Afasiluha, bolehkah aku bersilaturahim dengannya? Dia musyrik, dia tidak Islam, dia berbeda keyakinan. Afasiluha, bolehkah aku menyambung hubungan baik dengan Mbak? Apa kata Nabi SAW? Silih, sambung silaturahimmu dengan ibu walaupun berbeda agama. Afa'utiha, bolehkah aku memberikan cenderamata kepadanya? Bolehkah aku memberikan hadiah kepadanya? Apa kata Nabi? Inutiha,
berilah hadiah kepadanya. Kalau hari ini ibu masih hidup, pulang dari sholat Idul Adha, ciumlah tangannya, peluklah tubuhnya yang rapuh, berikanlah kesukaannya, sampaikanlah kata-kata yang lembut kepadanya. Walaupun dia pernah berkata kasar kepadamu, walaupun dia pernah menyakitkan hatimu, tapi sesungguhnya kau tak dapat membalas segala kebaikannya. Kau gendong dia dengan tetes keringat sampai ke kota Makkah. Kau bawa tawaf, sa'i dan umrah. Kau bawa ke padang Arafah. Kau bawa sampai ke Mina. Belum tentu dapat menembus satu teriakannya saat melahirkan. Robek dagingnya, menetes darahnya. Apa yang dapat kau balaskan kepadanya? Hari ini hari yang baik, hari yang mulia. Kalau dia masih hidup, ciumlah tangannya. Kalau dia masih ada, peluklah tubuhnya. Tapi kalau hari ini dia sudah tidak ada, menetes air mata darah, kau tak dapat menjemput yang sudah berlalu. Lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak dapat berulang kembali. Bagi yang orang tuanya sudah tiada, berziarahlah, ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu mustaqdimin wal mustakbirin. Ajaklah anak-anak, ajaklah keluarga supaya mereka sadar bahwa kau punya orang tua. Andai kau tak dapat pulang ke kampung halaman, jauh di pelupuk mata, sesungguhnya doa tidak pernah terhalang dengan tempat dan waktu. Maka tetaplah doakan, kirimkan Al-Fatihah, kirimkan bacaan surat Al-Quran, kirimkan tahlil. Man halala sab'ina marratan, siapa yang bertahlil 70 kali, ahda thawaba kulil mayyit, dia hadiahkan pahala bacaannya, yattafi'u bihi. Maka sesungguhnya itu sampai ketika suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di kuburan, diambil pelepah kurma, fasyaqahu nisfain, dia belah menjadi dua, summa warasahu, dia tanamkan ke atas kubur. Sahabat heran bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah, kenapa kau lakukan ini wahai Rasulullah? Apa makna perbuatan ini? La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Allah mengampunkan dosa mereka yang ada di dalam kubur selama pelepah korma yang basah ditancapkan di atas kubur belum kering. Karena sesungguhnya semua tanam-tanaman bertasbih, semua batu-batu bertasbih, semua makhluk Allah bertasbih. Subhana man yusabbihu bihi ar-ra'du wa bihamdihi. Maha suci, planet, petir, halilintar bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Apa kata Imam An-Nawawi mengomentari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Hajjaj Al-Qushayri An-Naisaburi dalam kitab Sahih Muslim. Kalau pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Kalau pelepah korma tasbihnya sampai, apalagi tahlil orang beriman. Lan tarji'al ayyamul lati madat, hari yang berlalu tak dapat diulang kembali. Mereka sudah lama meninggalkan kita, menetes air mata darah, meminta kepada Allah supaya dia hidup lagi. Andai kau hidupkan dia sejenak, andai kau hidupkan dia sedetik, andai kau hidupkan dia semenit, hanya ingin mencium tangannya, hanya ingin memeluk tubuhnya yang rapuh, tak dapat diulang kembali. Tapi doa-doa dapat. Ajak anak-anak supaya mereka juga akan berbakti kepada orang tua. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak sempat berjumpa dengan ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Di saat hatinya sedang sayang, dia sedang rindu dengan pelukan ibu terkasih. Di situ pula Aminah meninggalkan dia saat berziarah ke makam ayahnya. Belum sampai pulang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dari Madinah menuju kota Makkah Al-Mukarramah. Di situ dia kehilangan seorang ibu. Apa yang dia lakukan? Dia tetap berziarah ke makam orang tuanya. Begitulah Rasulullah mengajarkan kita berbakti kepada orang tua. Wa in ja'alaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun. Andai kedua orang tua tidak seiman denganmu, berbeda akidah denganmu, ingin mengajakmu untuk mempersekutukan aku, fala tuti'huma. Jangan taati mereka, jangan patuhi mereka. Tapi kita tidak disuruh untuk melawan. Berbeda agama dia denganmu, berbeda keyakinan dia denganmu, berbeda akidahmu dengan dia, tapi kau tidak disuruh untuk melawan. Fala tuti'huma, jangan kau ikuti dia. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, namun tetaplah berbakti kepadanya. Begitulah ajaran Islam. Andai kau dapat hadiah lalu kau masuk Islam, kau bersyahadat, jangan sampai dia kehilangan seorang anak. Dulu aku menyangka kalau anakku masuk Islam aku kehilangan buah hatiku. Dulu aku menyangka kalau anakku masuk Islam aku akan kehilangan anak. Tapi ternyata apa yang terjadi? Hari ini anakku lebih lembut, anakku lebih berbakti, anakku
sayang. Dulu dia datang hanya sepekan sekali, tapi ini dia datang setiap hari, membawakan makanan, membawakan pakaian. Hatinya lebih lembut karena kelembutan yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesedih apapun hatimu, hilangkan kesedihanmu dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Sebelumnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah tidak meminta kepada Nabi Ibrahim ontanya. Allah tidak meminta kambingnya. Yang diminta Allah adalah buah hati belayan jiwanya, yang dia tunggu 86 tahun lamanya. Dia berdoa pagi, petang, dan siang dan malam. Ketika dia datang, itu yang diminta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah tidak meminta yang lain? Karena Allah tahu cinta Ibrahim sudah jatuh kepada anaknya, dan sekarang anak itu sudah sampai usia remaja, sedang lucu-lucunya, semakin sayang hati kepadanya. Allah maha cemburu. Allah tidak ingin diduakan dengan yang lain. Jangan sampai hati itu berbagi kepada makhluk. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di dalam hati kecuali hanya Allah semata. Allah ingin mensucikan hati Nabi Ibrahim daripada selain Allah. Allah ingin mensucikan hati Nabi Ibrahim selain daripada Khalik. Jangan sampai ada makhluk bersemayam dalam hati Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim lulus. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dia bawa anak itu ke atas altar penyembelihan. Ketika pisau itu sudah terasa sejuk di leher Ismail alaihissalam, apa yang dilakukan Allah? Wa fadainahu bi dzibhin 'adzim. Kami tebus dia dengan sembelihan yang besar. Hari ini Allah tidak meminta anak kita. Allah tidak meminta anak yang sudah dilahirkan dengan meregang nyawa. Allah tidak meminta anak yang dikandung 9 bulan 10 hari. Allah tidak meminta anak yang disusukan 2 tahun lamanya. Yang diminta Allah Subhanahu wa ta'ala hanya seekor kambing. Itu pun bagi yang mampu. Hanya mazhab Hanafi saja yang mewajibkan kurban. Allahu Akbar. Begitulah rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau yang dialami Nabi Ibrahim juga kita alami? Pada suatu malam kita bermimpi bahwa kita menyembelih anak kita. Mimpi Nabi adalah wahyu. Mimpi Nabi adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang lebih daripada kemampuannya. Allah tahu iman kita tidak sebesar iman Nabi Ibrahim alaihissalam. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah tidak menerima apapun sebelum kau berikan apa yang kau sayangi. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwa hati kita itu condong kepada harta, maka Allah minta harta kita. Maka tafa'afnaika, uang yang kau cari pagi petang, meninggalkan keluarga, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Maka tafa'afnaika, uang yang kau cari kau berikan makanan, dia akan busuk. Wa man bistafa'afnaika, yang kau berikan pakaian, dia akan lampung. Wa man tasaddaqta fa'amtaita, yang kau sedekahkan, yang kau wakafkan, itulah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sempat untuk membangun masjid, bangunlah. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah. Kalau sempat menyantuni anak yatim, ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini di surga. Wa asyara bi isbi'ihi, Nabi menunjuk 2 jarinya, as-sababah jadi telunjuk, wal wusta jadi tengah, wa farraja bainahuma, dia jarangkan antara keduanya, menunjukkan betapa dekatnya orang yang menyantuni anak yatim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hartamu akan hilang, diwarisi oleh anak-anak. Kalau dia sekolah agama, dia akan bangunkan masjid dengan namamu. Dia tahu kau tidak lagi dapat membanggakannya karena sudah pindah ke alam barzah, tapi amalnya tetap mengalir. Salat subuh, salat duha, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat tahajud, i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Mereka akan melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Mereka akan sholat minta hujan istisqa. Mereka akan sholat gerhana bulan dan matahari kusuf. Maka pahalanya mengalir. Ada orang yang lalu lalang di tengah jalan, mampir singgah ke toilet hanya untuk buang air kecil, maka sesungguhnya sudah dimudahkan urusan di dunia. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang di dunia, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah pula urusannya di akhirat.
Begitulah Allah membalas segala kebaikan orang-orang yang mampu berbagi hartanya. Allah tidak meminta anak kita seperti yang dia minta kepada Nabi Ibrahim. Yang dimintanya hanya zakat. Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa aqimus shalah wa atuz zakah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebentar sapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam dengan malam yang gelap akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah mati menghadap Allah dimakan cacing tanah ratusan tahun lamanya. Apakah mereka tidak ingin hidup kembali? Apakah mereka tidak ingin berjalan di atas muka bumi? Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, diceritakan dalam Al-Qur'an supaya dibaca orang beriman pagi, petang, siang dan malam. Hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, seandainya kau diberikan masa untuk hidup kembali, maukah kalian? Mereka menjawab, laula akhartani ila ajalin qalil. Andai kau berikan kami waktu hidup sejam, 1 menit, 1 detik saja. Ajalin qalil, masa yang pendek, waktu yang singkat. Andai kau berikan kami hidup untuk waktu yang singkat, fa'as-sadaqah, kami hanya ingin bersedekah ya Allah. Kami tidak ingin melakukan perbuatan yang lain. Fa'as-sadaqah, kami ingin bersedekah. Wa akum minas shalihin, kami ingin menjadi orang-orang yang saleh. Kami ingin menjadi orang-orang yang baik. Ternyata mereka yang dulu minum khamar, berzina, mereka ingin menjadi orang yang baik. Sebelum kematian itu datang, bersedekahlah. Sebelum malaikat maut tiba, berbuat baiklah. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi. Allah menerima taubat sebelum hamba malam yawarrir, sebelum orang-orang, sebelum nyawa sampai ke tenggorokan, sebelum malaikat maut tiba. Falamma adrakahul gharq, ketika dia tenggelam di laut merah, air laut merah yang asin sudah sampai ke tenggorokannya, saat itu baru dia berkata, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan yang disembah Musa. Aku percaya kepada Tuhan yang disembah Harun. Tapi apalah daya, saat itu iman tak lagi bermakna, saat itu syahadat tak lagi berguna. Begitulah orang-orang yang beramal saleh dibalas Allah dengan kebaikan. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang beriman dan beramal saleh, ulaika ashabul jannah, tempat mereka adalah surga. Walladzina kafaru, orang yang kafir, wa kadzdzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka hanya akan menjadi penghuni neraka. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran ketiga yang dapat kita ambil pelajaran adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang beriman bukan hanya bahagia karena dirinya mendapat nikmat, tapi dia menjadi bahagia ketika dia mampu berbagi kepada orang lain. Laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang beriman. Siapa dia? Alladzi yabitu sab'an, tidur dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya di sebelah rumahnya kelaparan. Siapa tetangga kita? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, 40 rumah di depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Mereka adalah tetangga kita. Mereka akan menuntut di hadapan Allah, dan kita ditanya di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bagaimana dengan tetangga? Aku sudah sholat, aku sudah puasa sunnah, aku sudah berhari raya, aku sudah melaksanakan haji dan umrah, aku sudah zakat, aku sudah melaksanakan ibadah. Itu adalah orang-orang egois. Orang-orang beriman ketika dia masuk ke dalam surga, dia akan bertanya, mana saudaraku, mana jamaahku, mana sahabatku? Maka ada syafaat Al-Quran, ada syafaat malaikat, ada syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi juga ada syafaat sholihul mu'minin. Orang-orang beriman bisa memberikan syafaat pertolongan kepada saudaranya. Orang beriman tidak egois. Kalau ada tetangganya tidak sholat, yang salah itu sesungguhnya adalah kita. Mengapa kita tidak mengajak mereka sholat? Kalau ada orang yang tidak berhijab, tidak menutup aurat, sesungguhnya kita juga ikut bersalah. Mengapa kita tidak mengajak mereka? Allahu Akbar. Hari ini kita ikut bahagia dengan mereka. Kita sembelihkan kambing, lembu, sapi, itu semua kita bagi. Sebaik-baiknya dimakan bagi orang yang berkurban. Kulu minha, makanlah sebagian dari hewan kurban yang paling afdal, seperti yang disunnahkan Rasulullah SAW. Beliau sholat Idul Adha, dari sholat subuh sampai sholat Idul Adha, tidak ada satupun makanan
Tidak ada satupun air yang masuk ke tenggorokannya. Setelah sholat Idul Adha dia pulang, dia menyembelih hewan sembelihannya. Dia berkata, Bismillah dengan nama Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma taqabbal min Muhammad. Terimalah kurban dari Nabi Muhammad SAW. Wa ali Muhammad, dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Fadzabahahuma, Nabi menyembelih 2 ekor kambing. Ablahaini, putih, bersih, tak ada bercampur hitam sama sekali. Akraini, sudah bertanduk, menunjukkan umur kambing itu cukup sehingga dagingnya lezat dan nikmat dimakan oleh orang-orang yang beriman. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada dirimu sendiri. Kalau daging kambing itu enak, lezat di tenggorokan, begitu juga enak di tenggorokan saudaramu. Orang beriman tidak sanggup makan, menyuap makanan enak kalau masih ada tetangganya yang kelaparan. Begitu orang iman merasakan perasaan orang lain. Hari ini berapa banyak orang yang tak peduli kepada orang lain. Islam mengajarkan kepedulian sosial. Kalau ada orang di sebelahnya bersih, alhamdulillah, fasabbihu, maka ucapkanlah yarhamukallah. Dibalas, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau ada orang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ajak dia bertaubat. La ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat munkar. La yusikanna ayyaba'allahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan Allah akan mengirimkan hukuman, Allah akan mengirimkan azab. Ketika azab itu datang, summa tad'unahu, kamu berdoa, istighatsah kubra, bermunajat. Allah madfa'anallah wal waba wal fahsya wal riba was zina. Selamatkan kami dari narkoba, selamatkan dari azab, selamatkan dari tsunami, selamatkan dari gempa bumi. Tapi ternyata apa yang ternyata terjadi? Azab itu tidak diangkat Allah. Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan Allah karena tidak melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Hari ini kita disuruh berbahagia, tapi kebahagiaan kita bukan untuk kita saja. Saudara-saudara kita dibagi. Wa at'imul ba'isal faqir. Bagikan kambing itu, bagikan domba itu, bagikan kepada orang yang bais, hidupnya keras, sulit mencari makan, fakir, tidak ada income memasukkan sama sekali. Betapa bahagianya mereka sangat mendapatkan satu kresek daging, menetes air matanya, lalu kemudian dia mengangkatkan tangan, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah, berikanlah balasan kepada mereka yang sudah berkorban ya Allah. Maka doa itu menembus pintu-pintu langit. Berikanlah mereka kebaikan ya Allah. Itulah mengapa penyembelihan hewan kurban tidak hanya pada tanggal 10 saja. Hari Tasyrik 11, 12, 13 sampai setelah asar, sampai sebelum matahari tenggelam. Yang belum berkurban masih terbuka pintu hatinya pada tanggal 11. Berkurbanlah, fasalli li rabbika, salatlah, beribadahlah. Tapi jangan lupa wanhar, berkurbanlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keempat yang dapat kita ambil dari Idul Adha adalah berjamaah. Andai ada orang salat sendiri, makan sendiri, puasa sendiri, sesungguhnya dia dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada salat yang tidak dapat dilakukan sendiri, ada salat yang mesti berjamaah di hadapan Allah. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan akan turun bersama jamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqa, jangan berpecah belah. La tadaza'u, jangan berkonflik, jangan berkelahi. Fatafshalu, sehingga kamu akan menjadi gagal. Wa tashabari hukum, kamu akan kehilangan semangat. Tak sanggupkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendirian? Maha kuasa Allah untuk menjadikannya sendirian. Tapi ada orang tua yang gagah perkasa, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang bertenaga luar biasa, Umar bin Khattab. Ada anak muda yang cerdas di atas rata-rata, Ali bin Abi Thalib. Ada orang yang kaya raya, Utsman bin Affan. Ada orang kaya yang diberikan harta berlimpah, Abdurrahman bin Auf. Ada orang kaya yang warisannya melimpah ruah, dia adalah Sa'ad bin Rabi'. Maka sesungguhnya kedatangan Nabi menggabungkan orang-orang baik. Ada orang yang berkuasa, ada orang yang bertahta, ada orang yang baik rupa, ada orang yang cerdas luar biasa. Disatukan dalam dakwah Islam, itu akan menjadi kekuatan
yang menggetarkan hati musuh. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah berribatil khair turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Ikatan-ikatan kuda, ikatan-ikatan tali kekar itu akan menggetarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka Idul Adha adalah momen rekonsiliasi yang hatinya terluka. Hari ini dia bermaaf-maafan. Hari ini dia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Hari ini dia bersalaman. Selama ini sebenarnya hatinya sudah lembut, ingin bersilaturahim, tapi menunggu momen. Maka momen Idul Adha kita manfaatkan untuk menyambung tali silaturahim. Man ahabba yusallallahu fi rizqihi, siapa yang ingin panjang umurnya, wa yusallallahu fi atharihi, panjang umurnya, murah rezekinya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Sehebat apapun amalmu, berapa kali kau ke tanah suci Makkah al-Mukarramah, tapi kalau kau memutuskan tali silaturahim, dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, la yadkhulul jannata qati'un, dalam riwayat lain, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin, tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Ini adalah momen Idul Adha, momen salat bersama, momen menyembelih hewan kurban bersama, momen berbagi, momen berkunjung-kunjungan, menebarkan salam, afsus salam, tebarkan salam, at'imut ta'am, bagi makanan, wa tusallu bil laili wan nasu niyam, kau laksanakan salat ketika orang lain sedang tidur lelap, wasilul arham, sambung silaturahim, tadkhulul jannata bisalam, makan-makan masuk ke dalam surga dengan selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jama'il Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang terakhir yang kelima adalah hari ini mustajab doa. Wadhkurullah fi ayyamin ma'lumat. Ingatlah Allah, agungkanlah Allah, muliakan Allah. Berbeda dengan Idul Fitri, ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, maka berakhirlah takbir. Tapi Idul Adha dari mulai khatib naik ke atas mimbar, bahkan dari mulai kemarin sore ketika matahari tenggelam, maka saat itu kita mulai bertakbir. Tanggal 10 bertakbir, tanggal 11 bertakbir, tanggal 12 bertakbir, tanggal 13 bertakbir. Tidak hanya di masjid, Umar bin Khattab bertakbir di pasar. Agungkan Allah, muliakan Allah, muliakan Allah, muliakan Allah. Maka Allah akan memuliakan lisan, tidak berhenti bertakbir dan berzikir. Ya Rasulullah, ayyul a'mal khairun, wahai Rasulullah, apa amal yang paling baik ya Rasulullah? At-tufariqat dunya, kau tinggalkan dunia, wa lisanuka ratbun bi dzikrillah, dalam keadaan lisanmu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau anakmu membisikkan la ilaha illallah ke telinga, mungkin kau selamat. Tapi bagaimana kalau kau mati dalam keadaan sendirian di ruang ICU, tidak ada yang dekat, keluarga jauh? Apa yang sering kau lihat? Apa yang sering kau dengar? Apa yang sering kau ingat? Itu yang akan datang saat sakaratul maut. Muliakan Allah, agungkan Allah dengan tasbih subhanallah, agungkan Allah dengan tahmid alhamdulillah, agungkan Allah dengan takbir Allahu akbar, agungkan Allah dengan dua kalimat, kalimatani, dua kalimat, khafifatani 'ala lisan, ringan di lidah, tsaqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ila rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jangan lupa setelah bertakbir berdoa kepada Allah. Ud'uuni astajib lakum. Doakan orang tua, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan anak-anak, Rabbi habli minas shalihin. Doakan pasangan hidup, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doakan sahabat, kawan, kerabat, tetangga, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Doakan negara kesatuan Republik Indonesia, Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan. Doakan saudara kita di Palestina, Allah mansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Tidak hanya dengan bahasa Arab, dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa daerah. Allah Maha tahu apa yang kita katakan. Meneteskan air mata, pejamkan mata. Siapa yang terbayang di pelupuk mata? Orang-orang yang pernah berbuat baik pada kita, belum sempat kita membalasnya. Ini hari baik, ini hari agung, ini hari mulia. Doakan. Ketika kita mendoakan orang, orangnya tidak tahu, maka Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka mithlu, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الصدق أهل الفضل والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي روهينيا وفي الهند وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم انصر من نصر الدين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحورهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولمن حضرنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.